warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi Ramadan. Nomor induk mahasiswa 210210502025 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Teknik Komputer, Prodi Teknik Komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Etika pada saat mengikuti kuliah daring, yang pertama yaitu hadir di meeting room sebelum perkuliahan dimulai untuk mencegah keterlambatan. Sebaiknya mahasiswa sudah memasuki meeting room 15 menit sebelum perkuliahan daring dimulai. Kedua, fokus pada materi yang sedang dijelaskan oleh dosen atau pengisi materi. Tidak sedikit mahasiswa yang melakukan kegiatan lain saat perkuliahan daring sedang berlangsung seperti bermain gadget, makan, minum, atau sibuk dengan urusan lainnya. Hal ini membuat mahasiswa tidak dapat menangkap materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lebih baik fokus terlebih dahulu terhadap materi yang sedang dijelaskan agar mahasiswa dapat memahami isinya. Dan usahakan tidak memotong pembicaraan saat materi sedang disampaikan. Ketiga, hidupkan kamera dan mikrofon saat dosen atau pengisi materi memintanya. Hal tersebut sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti kuliah daring atau pengisi agar dosen atau pengisi materi merasa bahwa dirinya diperhatikan. Orang yang sedang berbicara sangat butuh dihargai dan diperhatikan saat akan menyalakan kamera. Usahakan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang terakhir, saat akan meninggalkan meeting room, ucapkan terima kasih dan pamit kepada dosen atau pengisi materi yang sudah memberikan materi kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai pertemuan tersebut dan sebagai rasa sopan santun. Apakah etika yang sudah Anda lakukan itu sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Ya, sudah sesuai dengan Pancasila, karena sesuai dengan Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mengikuti Pancasila sebagai dasar negara harus melaksanakan apa yang ada pada Pancasila. Apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Ya, sesuai dengan Pancasila karena di lingkungan sekitar saya telah menerapkan banyak etika yang sesuai dengan Pancasila. Salah satunya yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Sila pertama, secara hierarkis, nilai yang bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Sila kedua, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Sila ketiga, perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, karena sangat mungkin seseorang akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Ini sila keempat dalam
kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Sila kelima, nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlbreit, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan menggadaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif.